Salam berjuah-juah, nah di Bapak Tulang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam, apa kabar kalian semua pemirsa? Nah pemirsa, hari ini tuh saya masak tuh nggak sempat buat video ya, jadi saya masak cepat-cepat saja, jadi nggak buat video karena si Madeben masih lagi meragam pemirsa, nangis saja dia, gendong nangis, dudukkan nangis, lepas nangis, tapi dia mau makan lah, agak rewel sudah lah, tapi mau makan, mau minum susu dia sikit-sikit, tak macam biasa, tapi kalau masih mau makan still oke lagi kan. Dulu dia meragam macam ini, sudah kena tahan watt, cuman tadi karena kita pun baru bagi obat, ya udah kata dokternya tunggu sampai 3 hari, maybe esok. Kalau dia macam ini juga, mungkin saya akan hantar lagi lah pemirsa. Oke pemirsa, karena saya pun gak ada masa untuk masak, saya hari ini update rumah sajalah. Sebenarnya ini adik saya sudah kirim semalam, jadi kalian mungkin beberapa orang tuh udah nampak di video adik saya ya. Video ini mereka sudah upload, saya tak sempat lagi edit pemirsa. Jadi karena anak saya tadi saya suap 3 suap, lepas tuh saya buat susu, dia tak minum pun. Saya letak susu di air panas sana, tunggu 2 jam, nanti dia minta kalau bagi, kalau lepas 2 jam dia tak mau minum juga, buanglah, apa mau buat kan. Risau sebenarnya pemirsa, tapi itulah ada masa saya buat juga video. Oke pemirsa, nah hari itu saya bilang kan kita sudah pasang lampu, tapi belum selesai pemirsa. Jadi inilah lampu utama yang hari itu saya beli pemirsa. Cuman setelah dipasang di rumah nampaknya kok kecil ya pemirsa. Tadi juga saya bilang sama adik saya, kok kecil ya dek? Karena di video ini kalau nggak besar ini, dia cakap. Cuman saya nampak kecil. Tapi tak tahulah ya kan, kadang-kadang tuh nampak di video ini nampak kecil. Bila nanti dia datang nampak besar, itu saya tak tahulah. Tapi cantik lah saya rasa, sebab boleh 3 warna ya kan. Jadi udah dipasang, udah selesai pasang lampunya. Cuman pemirsa, tadi saya ada cerita sih. Sebenarnya ini rahasia. Cuman saya ini kalau saya rasa ya saya share aja gitu. Kemungkinan tukang yang buat rumah kami itu pemirsa, dia macam 50-50, bukan 50-50 juga sih pemirsa, lebih kepada draw. Kalau kita bilang draw itu artinya macam tak dapat untung, maknanya habis modal yang dikira itu habis ke rumah gitu pemirsa. Hari itu kan dia minta 340 juta ya, lain jembatan, lain sebenarnya tetek bengaknya kita ada juga lebih 30 kita bayar macam biaya-biaya tak terduga gitu. Cuman tadi cerita yang pasang lampu katanya begini, ini yang bayar siapa? Rupanya tukang juga mendiamkan diri. Sebenarnya kemarin kita udah tanya sebelum pasang lampu ini, kata tukang bahagian mereka. Oke lah saya yang beli lampunya ya kan. Cuman tadi adik saya cerita dengan yang pasang lampu, katanya tukang yang bawa rumah kami itu draw. Draw itu artinya macam tak dapat untung lah, tapi tak rugi gitu pemirsa. Tukang ini kan gini pemirsa, misalnya dia satu project tuh buat rumah ya kan, nah selesai rumah itu dia dapat bersih berapa, misalnya 20 juta, ya udah dia dapatlah 20 juta gitu. Ini dia nggak dapat, cuman ya gaji, karena kemarin juga dia minta duit itu kan ada sisa lagi sedikit, dia minta untuk bayar gaji tukang itu. Saya bilang sama adik saya, rumah belum selesai lagi, dia sudah minta duit sampai habis untuk bayar gaji anggotanya. Kadang nanti tukang ini rugi pula dek, saya bilang sama adik saya. Ya sebenarnya itu di luar tanggung jawab kita juga ya, karena kan tukang udah menghitung kemarin itu, terus dia bilang berapa juga kita nggak minta kurang 1 sen pun. Jadi kalau misalnya tukang mengalami kerugian bukan salah saya ya kan pemirsa. Ya cuma memang saya ada nazar sih, nanti kalau saya pulang saya beli buah tangan untuk tukang lah. Jadi kata yang pasang lampu itu, saya rasa tukang pun rugi katanya kayak gitu. Cuman kata adik saya, bincangkan dulu kepada tukang. Kalau misalkan tukang merugi atau tak ada lagi duit, nanti saya bincangkan kepada kakak saya pelan-pelan, kata adik saya gitu. Saya pun agak takut sebenarnya ini, karena kemarin saya udah bilang sama suami saya, kata suami saya, ini yang bayar pasang lampu siapa? Saya bilang tukang. Terus kata adik saya juga tukang, ujung-ujungnya ya begini gitu. Tapi saya orangnya ini paling gak suka bertekak lah pemirsa gitu. Kalau singgam ini senang saja, itu dirayu-rayu, nanti paling kita bagi penjelasan dia paham. Cuman bagi pihak saya juga, saya merasa yang tukang memang tak mendapatkan untung lah. Karena sudah habis bayar, sementara ada project lagi yang belum siap, yaitu termasuklah kabinet kami. Dan kabinet yang saya minta itu tuh bukan murah ya, kabinet and then pemasangan sinki, terus kemarin juga perjanjian untuk pasang pipe di rumah itu.
tukang yang beli. Rupanya kata adik saya, kayaknya kita yang beli, wah kata gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa ya kan, untuk rumah kita juga, kenapa berkira sangat ya kan. Saya tengok tukang tuh juga ada kejujuran dalam hatinya. Begitu pemirsa. Sebenarnya kalau orang jujur nih boleh aja kita nampak dari auranya. Jadi my feeling dia itu good people lah. Jadi saya bilang tidak ada masalah sebenarnya. Cuman cerita ini hanya sebatas saya dengan adik saya ya. Karena kalian tahu pemirsa, saya ini lebih suka melihat orang dari sisi positifnya sih. Kalau misalnya dapat dari sisi negatifnya, misalnya kita ini ditipu atau bagaimana, kita jangan pernah merasa, misalnya kita ini percaya orang yang kita anggap orang itu baik, kita percaya, terus tiba-tiba dia membohongi atau kita dari belakang, jangan bilang, salah saya karena terlalu percaya. Tak. Menjadi orang yang baik itu, yang selalu berpikiran positif itu bukan salah. Jadi ya udah gitu ya kan, paling nanti kerja saya merayu-rayu singgem lah. Oke. Jadi belum tahu, nanti saya update lagi lah bagaimana ceritanya pemirsa. Sebenarnya saya juga sudah sangat tipis pemirsa. Lain hari nanti kalau udah nggak kalian nampak apapun ada ini, maknanya sudah bayar ongkos untuk pasang lampu. Oke pemirsa, nah jadi adik saya juga saya tengok dia sangat menjaga rumah lah. Saya nampak dia bersihkan bagian belakang. Terus kemarin katanya ditimbun tanah, tapi saya tengok penimbunan memang mereka buat lah pemirsa, penimbunan tanah. Ya keliling rumah saya bilang, jadi mereka timbun. Tadi saya tanya adik saya, udah apa hari ini yang baru dibuat tukang? Kata adik saya, dia udah mulai cor lagi. Rupanya setelah mereka timbun kan tepi-tepinya itu semua mereka akan semen pemirsa, biar tidak ada runtuh nanti tanah yang kita timbun itu gitu. Jadi tengoklah pemirsa, bagian tepi keliling rumah saya itu pun mereka akan semen supaya nggak runtuh tanahnya ya kan pemirsa. Belum lagi bagian feeling saya pun begitu. Ada 3 orang sih yang bilang, katanya saya rasa 340 juta tukang yang buat rumah mini rugi, katanya kayak gitu. Mungkin tukang udah salah kira atau bagaimana, saya tidak tahu ya kan, tapi itu di luar kapasiti kita untuk menilainya ya kan. Rugi dan untung itu adalah adalah risiko tukang ya kan, karena tidak menghitung detail, betul tak pemirsa. Jadi udah siap dipasang lampunya semuanya pemirsa. Ada lagi lampu belum pasang itu di bagian belakang. Lampunya itu terlalu kecil, dia punya watt. Jadi adik saya tadi sudah beli, maybe esok dipasang lah. Nanti mungkin esok sudah selesai dipasang, baru akan dibincangkan ini pembayarannya bagaimana gitu. Karena kan untuk lampu bulatnya saja itu pemirsa itu ada 32. Satu lampu itu 50.000. Kalau di 32 itu aja udah 1.600.000 kan, 1.600.000. Not including di bilik saya ada 3 bilik lampu hias. Terus lampu hias lagi di ruang tengah 4. Terus di ruang tengah yang kecil 5. Terus 2 lampu di tiang itu 8. Terus lampu hias lagi yang di luar. Di luar nggak ada lampu hias deh. Kayaknya nggak ada. Maknanya 7. Pun ini udah 350.000. 2 jutaan juga ya kan, 600 ringgit juga. Oh my goodness. Jadi begitulah dia pemirsa. Tadi juga saya tanya, ini nanti kalau saya beli TV di mana saya letak? Rupanya mereka sudah pasang semua. Saya bilang hari itu saya nanti mau pasang aircon. Jadi untuk cocok aircon pun dia sudah buat atas. Pokoknya komplit 100% cantik dia buat lah pemirsa. Nanti kalau misalnya kalau nanti yang pasang lampu ini tanya kepada tukang, kata tukang dia sudah habis duit, nanti mungkin adik saya akan inform kepada saya, nanti saya inform lagi pemirsa. Biasalah kan pemirsa, nama 3 satu hari buat video kan, makanya saya share apa aja gitu pemirsa. Yang saya tidak share itu adalah kebanyakannya benda-benda yang kami agak cekcok gitu, itu enggak saya share sih. Yang benda-benda yang saya share seperti ini tuh biar pengalaman juga untuk yang buat rumah, karena kadang tuh hal-hal kecil yang seperti ini juga patut kita pikirkan, ataupun untuk kontraktor yang buat rumah orang gitu ya kan, harus kita pikirkan semuanya pemirsa. Karena tuh kadang kita minta 340 juta sekian aja gitu, karena udah gini, udah cantik, udah sempurna lah kita bilang. Terus tiba-tiba tuan yang punya rumah nih minta lagi, saya mau begini boleh tak yang tapi dana nggak ditambah gitu, tapi permintaannya ada aja gitu. Itu harus kita buat, misalnya 340 juta mintalah 350 juta, 10 juta biaya tak terduga ya kan. Walau bagaimanapun kalau kita buat satu pekerjaan ataupun bisnis, kita harus untung. Kalau tidak untung itu namanya bersedekah, betul tak? Bersedekah. Sudah saya sedekah gitu. Oke pemirsa, itulah dia cerita kita hari ini. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.
Gak harus bilang.